yang akan kita kembangkan sebagai secara di lab pengolahan data. Hari ini kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari. Walaupun memang secara substansial masih belum sesuai harapan kita, terutama belum sesuai harapan saya karena kita baru mendiskusikan setidaknya rancangan acak lengkap monofak, uji deskriptif, uji beda, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut yang menggunakan berbagai macam. Ada satu parameter yang belum sempat kita bahas, yaitu ini next time saja kalau ada mahasiswa yang sekiranya penelitiannya ke arah organoleptik, ya uji sensoris, kemudian nanti kebingungan di dalam mengolah data, silakan bisa menghubungi atau menghadap saya untuk mendesain bagaimana cara uji organoleptik, terutama untuk pengolahan datanya, termasuk juga di dalam merancang penelitiannya. Saya sangat welcome, silakan, karena memang ini kita terbentur oleh jadwal yang tidak memungkinkan teman-teman, tapi tidak masalah karena memang mayoritas mahasiswa TP nanti berarah penelitiannya pada rancangan lengkap oleh mendiskusikan dua materi tersebut, sehingga di pertemuan ke-6 ini kita hanya mereview tahapan-tahapan bagaimana cara mengolah suatu data hasil riset seperti itu. Kira-kira masih atau sudah lupa ini tata caranya? Nah, ini kelemahannya kalau Zoom itu seperti ini. Kalau saya minta open kamera semua, ini macam-macam backgroundnya nanti. Ada yang mood, ada yang lagi masak mungkin di dapur, ada yang betul-betul lagi depan laptop. Nah, tapi kalau dipresentasikan mungkin hampir 80% belum mandi, apalagi hawanya habis hujan. Nggak masalah. Kita mencoba untuk mereview ulang ya. Mungkin mudah-mudahan tidak lama, 15-30 menit nanti selesai. Nanti rencana saya mau akan coba ganti dengan mata kuliah pengolahan data satu pertemuan. Maaf, lapangan fungsional, karena cukup banyak materi pertemuan yang belum bisa kita laksanakan. Oke, sebentar. Saya akan coba share hasil output dari uji SPSS. Ini akan kita gunakan untuk bisa menafsirkan bagaimana caranya bisa membaca hasil dari SPSS. Beberapa waktu lalu kita sudah mendiskusikan bagaimana cara mengolah data. Hari ini kita mereview bagaimana cara menginterpretasikan suatu data. Sebentar, ini masih loading. Oke, baik. Nah, ini saya coba share ya. Kebetulan ini data riset yang beberapa waktu lalu kami coba lakukan terkait dengan hidrolisis modifikasi pati, terutama di dalam memproduksi padi resisten. Ini tipe 4.
Nah, di mana di dalam penelitian tersebut kami mencoba menggabungkan dua faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, ya, yang kedua adalah waktu hidrolisis. Kebetulan ini pembuatan resistant starch tipe 4, pendekatannya kimiawi menggunakan asam sitrat di dalam proses modifikasinya. Di layar sebelah kiri teman-teman bisa lihat, ya, ini adalah konsentrasi. Sedangkan yang di sini adalah waktu hidrolisis. Nah, kemarin kita sudah mencoba, ya, minggu lalu. Recording in progress. Minggu lalu kita sudah sampai di tahapan ini, ya, sampai di tahapan uji beda. Kemudian belum sempat membaca seperti itu karena keterbatasan waktu. Kemarin memang saking excitednya, ya, kita coba bedah satu-satu, ada yang salah kita ulangi lagi sehingga waktunya agak banyak terbuang. Tapi tidak apa-apa. Ini saya coba besarkan biar bisa kelihatan. Oke, bisa kelihatan, ya. Ya, di sini kami meneliti bagaimana pengaruh sinyal kebetulan lagi di kampus ini sinyal jelek sekali. Mudah-mudahan di tempat kalian bisa terlihat dengan jelas. Bisa terlihat, ya, ini saya menggunakan dua device soalnya. Kemudian bisa terlihat. Bisa, Mas. Ya, ya, alhamdulillah. Nah, di sebelah sini ini adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi berarti menjadi variabel pertamanya. Sedangkan di sampingnya waktu hidrolisis ini variabel kedua. Yang perlu teman-teman catat adalah setelah mendapatkan hasil deskriptif, kita harus mampu menjabarkan ini. Apa sih yang dimaksud dengan 01, 4 jam, 41,77, kemudian 0,89, kemudian 3. Nah, sebelah kiri ini menandakan variabel pertama atau faktor pertama atau perlakuan pertama kita. Jadi setiap perlakuan, ya, kita lakukan 3 kali pengulangan. Sehingga ini adalah rata-rata dari 3 ulangan. Ini setelah di rata-rata mendapatkan nilai sekian. Kita ambil contoh, pati yang dihidrolisis pada konsentrasi 0,1 m selama 4 jam menghasilkan kadar amilosa. Di sini parameternya. Menghasilkan kadar amilosa sebesar 41,77 plus minus 0,89. Itulah artinya standar deviasi. Jadi mean itu arti rata-rata nilai tengah, ya, dari 3 ulangan, kemudian di rata-rata kita peroleh hasil 41,77. Untuk kasus 0,1 m selama 4 jam itu memiliki standar deviasi 0,89 dari 3 ulangan. Kemudian kita ambil contoh juga misalkan yang bawah. Konsentrasi, ya, variabelnya konsentrasi 0,3 m dengan waktu hidrolisis 8 jam misalkan, ya, di sini. Ini menghasilkan kadar amilosa, ingat lagi, kadar amilosa sebesar 50,92 plus minus 0,22. Sama dari 3 pengulangan. Ya. Jadi yang kita fokuskan hanyalah yang ini. Jadi 0,1. Nah, ini, kalau yang total ini tidak perlu. Lantas bagaimana, Mas, nanti cara menulisnya? Nah, ini kan yang kesulitan menulis. Di dalam menulis itu ada beberapa trik. Yang pertama, teman-teman nanti bisa menjelaskan data secara umum. Misal, ya, kadar amilosa pati yang dihidrolisis dengan asam sitrat
berkisar antara. Nah, ketika seperti itu kita lihat nilai yang paling rendah dari meannya ini. Berarti misalkan 41,77. Nah, ini berkisar antara 41,77 hingga kita lihat yang paling besar. Berarti 51,36. Nah, seperti itu cara membaca yang pertama. Jadi kita ulangi. Kadar amilosa pati yang terhidrolisis asam sitrat berkisar antara 41,77 hingga 51,36%. Titik. Itu kalimat pertama yang bisa kita elaborasi, yang bisa kita baca di situ. Mas, setelah seperti itu udah selesai atau belum? Sebenarnya boleh-boleh saja kalau kita hanya menyampaikan satu kalimat, tapi akan lebih sempurna ketika kita bisa mengelaborasi lebih lanjut. Apa contohnya? Misal, di mana kadar amilosa terendah diperoleh pada konsentrasi pada hidrolisis dengan konsentrasi 0,1 m selama 4 jam. Sedangkan kadar amilosa tertinggi diperoleh pada pati yang dihidrolisis asam sitrat konsentrasi 0,3 m selama 12 jam. Titik. Nah, itu sudah dua kalimat. Biasanya satu paragraf itu lebih bagus tersusun dari 3 sampai 5 kalimat. Nah, sehingga kita bisa menambahkan satu kalimat pamungkas lagi. Apa itu? Nah, lihat di sini. Kita lihat trennya. Ini lihat 0,1 ya. Ini lihat rata-rata total 42. 0,2 rata-rata 46. 0,3 rata-rata 50. Apa kesimpulan pertama? Berarti semakin tinggi konsentrasi asam sitrat menghasilkan kadar amilosa yang juga meningkat. Dari mana kita bisa melihat? Kita lihatnya dari total ini tadi. 42,77 ini adalah rata-rata konsentrasi 0,1 m dari ini, semua ini. Begitu juga dengan total yang ini berarti dari 0,2 m. Yang 50 itu rata-rata dari 0,3 m. Jadi kan ada tren peningkatan. Jadi kalimatnya bisa kita tambahkan, semakin tinggi konsentrasi hidrolisis yang digunakan menghasilkan kadar amilosa yang meningkat signifikan. Nah, ya yang meningkat, maaf, kita belum sampai yang signifikan ya, yang meningkat. Begitu juga dengan waktu hidrolisis, ini kita lihat, ini 4 jam, 41, 8, 42, 12, 44. Berarti yang untuk 0,1 dia meningkat ya. Kemudian 4 jam 44. Yang 0,2 sekarang 4 jam 44, 8 jam 46, 12 jam 48 juga meningkat. Untuk 0,3 4 jam 49, 8 jam 50, 12 jam 51. Jadi kesimpulannya apa? Semakin tinggi waktu hidrolisis juga menghasilkan kadar amilosa yang meningkat. Nah, jadi ada 4 informasi ini yang bisa kita bikinkan narasi atau kalimatnya. Kita mulai dari rentang, range gitu ya. Yang tadi pertama, kadar amilosa pati yang dihidrolisis dengan asam asitrat berkisar antara 41,77 hingga 51,36%, misalkan titik gitu ya. Terus yang kedua, kadar amilosa terendah dihasilkan pada hidrolisis asam sitrat dengan konsentrasi 0,1 m selama 4 jam. Sedangkan kadar amilosa tertinggi diperoleh setelah dihidrolisis asam sitrat 0,3 m selama 12 jam. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, masih dalam satu paragraf itu, semakin tinggi konsentrasi hidrolisis, ya kita bahas yang paling ujung dulu, yang paling kiri, bukan cenderung ya, semakin tinggi semakin tinggi konsentrasi hidrolisis, kadar amilosa yang dihasilkan
mengalami peningkatan. Yang keempat, begitu juga dengan waktu hidrolisis. Semakin tinggi waktu hidrolisis yang digunakan, menghasilkan kadar amilosa pati terhidrolisis yang meningkat. Nah, itu ada 4 informasi, 4 kalimat yang bisa kita jabarkan dari satu tabel ini. Kemudian kita bisa lihat di uji. Nah, di sini adalah uji beda ya. Kemarin saya rasa teman-teman juga sudah mencoba menguji sampai di sini. Nah, masih kalau kalian mau meneruskan dari kalimat tadi boleh. Tapi kalau serasa Mas Adi kan sudah 4 kalimat, satu paragraf pertamanya sudah 4 kalimat. Saya mau nulis di paragraf yang kedua, boleh nggak? Boleh, silahkan. Di sini kita bisa melihat fokusnya kepada perlakuan kita. Jadi kan ada konsentrasi, waktu, dan interaksi konsentrasi dan waktu. Ini teman-teman coba reminder lagi, diingat lagi. Oh ya, kemarin kan ada yang kita silangkan gitu ya, itu adalah interaksi. 3 ini ya, fokus ke 3 ini saja. Nah, ini yang kita lihat. Yang kita cek pertama adalah konsentrasi. Langsung lihat ke 6 to tail-nya. Signifikasinya berapa? Begitu juga nanti dengan waktu. Begitu juga dengan konsentrasi dan waktu interaksinya. Nah, di sini bisa kita mulai dengan kalimat atau kata hasil uji beda ANOVA. Nah, di sini kita menyampaikan beda. Kita ingat di bagian atas tadi kita menggunakan konsentrasi itu ada 3 level. Waktu juga 3 level, sehingga kita harus menjelaskan apakah 0,1, 0,2, 0,3 ini berbeda di dalam menghasilkan kadar amilosa pati. Begitu juga dengan apakah waktu hidrolisis ini menghasilkan kadar amilosa yang berbeda atau sama. Pertanyaan itu bisa terjawab pada uji beda ini. Nah, lihat berdasarkan uji beda, ternyata konsentrasi asam sitrat secara signifikan mempengaruhi kadar amilosa. Dari mana kita bisa menyampaikan signifikan? Karena p-value-nya lebih rendah dari 0,05. Begitu juga dengan waktu. Selain konsentrasi, waktu hidrolisis juga berpengaruh nyata. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan kalimat signifikan, ya, berbeda signifikan, berbeda nyata. Yang penting hasil dari signifikasinya ini betul-betul berada di bawah 0,05. Sedangkan selain itu interaksi ya. Jadi kalau ada kayak bintang ini berarti dia interaksi. Interaksi itu adalah ini. Kalau konsentrasi itu hanya ini, dia membandingkan 4,2. Kalau konsentrasi dibandingkan 4,2, dibandingkan dengan 4,6, dibandingkan dengan 50. Nah, itu adalah konsentrasi ya. Tapi kalau waktu di sini dibandingkan 45, apakah berbeda dengan 46, apakah berbeda dengan 48, itu adalah waktu. Tapi kalau interaksi 0,1 M selama 4 jam, apakah berbeda dengan 0,1 M selama 8 jam, apakah berbeda dengan 0,1 M sampai 12 jam hingga 0,3 M 12 jam. Jadi ada 9 perlakuan tadi dibandingkan satu-satu. Ya. 0,1 M 4 jam, apakah berbeda dengan 0,1 M 8 jam? Apakah berbeda dengan 0,2 M 12 jam dan seterusnya. Jadi semua perlakuan itu dibandingkan, diinteraksikan istilah bahasa SPSS-nya. Nah, setelah kita uji beda ternyata dia juga berbeda signifikan. Dari mana? Dari hasil signifikansinya berada di bawah 0,05. Nah, jadi kalimat atau narasi
yang bisa kita tuliskan dari data uji lanjut ini, uji beda ini. Yang pertama, jelaskan apakah variabel pertama kita berpengaruh signifikan terhadap parameter yang kita teliti atau tidak. Yang kedua, pengaruh variabel yang kedua. Yang ketiga, interaksi variabel pertama dengan variabel kedua. Itu kalimat yang bisa kita sampaikan di situ. Setelah itu, kita tentu tadi menjudge konsentrasi berpengaruh terhadap kadar amilosa pati secara signifikan. Begitu juga dengan waktu hidrolisis yang berpengaruh nyata terhadap kadar amilosa pati. Interaksi konsentrasi dan waktu secara signifikan mempengaruhi kadar amilosa pati. Nah, itu contoh kalimat yang bisa teman-teman gunakan di dalam menjabarkan tabel ANOVA ini. Kalau sampai di sini, biasanya kita dosen itu sudah senang gitu. Oh, mahasiswa paham ini. Dia mampu menjelaskan pengaruh dari perlakuannya. Namun, kalau kita lebih jeli, ini bisa kita lengkapi lagi. Dari mana kita melengkapinya? Jadi kita hanya menyampaikan konsentrasi berpengaruh terhadap kadar amilosa. Namun kita belum menjelaskan konsentrasi mana saja yang berpengaruh atau yang berbeda. Begitu juga dengan waktu. Kalau kita hanya acuannya uji beda, uji ANOVA, itu hanya secara umum. Hanya bisa menjelaskan, oh, variabel konsentrasi mempengaruhi kadar amilosa. Waktu juga mempengaruhi kadar amilosa. Interaksi waktu dan konsentrasi juga berpengaruh. Tapi ketika ditanya, yang mana saja yang berpengaruh? Tentu pertanyaan tersebut bisa kita sampaikan dengan data uji lanjut. Nah, yang kemarin teman-teman lakukan ini contohnya. Ini contoh uji lanjut konsentrasi, ini yang waktu. Kebetulan di sini semuanya berpengaruh. Dari mana bisa lihat berpengaruh? Kita lihat di sini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kebetulan di sini hanya 3 perlakuan. Ternyata kita lihat kalau dia berada pada kolom yang berbeda, dia berpengaruh atau berbeda. Konsentrasi 0,1 m secara rata-rata menghasilkan kadar amilosa terendah dan berbeda dengan 0,2 dan 0,3. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi hidrolisis menghasilkan kadar amilosa yang berbeda signifikan. Kenapa signifikan? Karena setiap perlakuan berada pada kolom yang berbeda. Beda hanya kalau membuat contoh. Kasus yang lain. Nah, contoh ini. Nah, di sini 4 waktu kebetulan 4 konsisten. Waktu hidrolisis jam 8 jam ada berpengaruh atau tidak berbeda. Artinya apa? Ya sama saja. Jadi waktu tidak berpengaruh, sedangkan konsentrasi di sini berpengaruh. Nah, lebih ketika waktu hidrolisisnya ditingkatkan 12 jam, barulah melihat pengaruh yang ternyata signifikan. Kenapa? Karena waktu hidrolisis 12 jam ini berada pada kolom yang berbeda dengan perlakuan yang lain. Nah, kita contoh yang lain misalkan udah ada yang di dua kolom berbeda tadi. Nah, ini sama kasusnya. Ini kapasitas kecepatan air misalkan, kan parameternya banyaknya. Sini ternyata 12 jam yang paling rendah, berbeda dengan 8 dan 4 jam. Namun 8 jam dengan 4 jam ini berada pada kolom yang sama. Berarti apa? Berarti tandanya tidak berbeda sama. Yang beda hanya yang 12 jam. Cara membaca dari hasilnya. Saya coba sebentar ya. Saya coba cari barangkali ada yang
Nah, ini menarik ini. Kebetulan ini nilai warna ya. Ternyata konsentrasi asam sitrat yang berbeda secara umum dia berpengaruh terhadap warna. Minum Pak Dio. Minum Pak Dio dia begini lagi malah dia. Ayo bocor Mbak Rizka. Direkam itu sama teman-temannya. Ya, kita lanjut ke sini. Konsentrasi 0,3 M menghasilkan nilai A 0,18. Yang mana nilai ini tidak berbeda dengan 0,2 M. Walaupun kalau kita melihat angka di sini ternyata jauh sekali. Tapi ya secara statistik tidak berbeda. Ya, berarti 0,3 M menghasilkan nilai A yang tidak berbeda dengan 0,2 M, namun berbeda dengan 0,1 M. Artinya apa? 0,3 M ini menghasilkan nilai A yang terendah dengan nilai 0,18. Sedangkan hidrolisis 0,2 M menghasilkan nilai A sebesar 0,3. Dia tidak berbeda atau secara statistik 0,2 M menghasilkan nilai A yang sama dengan 0,3 M. Tapi 0,3 M menghasilkan nilai A yang berbeda dengan 0,1 M. Sedangkan 0,1 M sama juga dengan 0,2 M. Artinya apa? Di sini pembacaannya harus lebih teliti. Tidak bisa kita langsung menyampaikan semakin, kalau sini kan semakin tinggi waktu hidrolisis secara signifikan menghasilkan nilai A yang lebih rendah. Tidak bisa. Kenapa? Karena 0,1 dengan 0,2 itu sama. Yang berbeda hanya 0,1 dengan 0,3. Sehingga kata-kata yang kita gunakan diganti. Bisa menggunakan ada kecenderungan penurunan nilai A seiring dengan peningkatan waktu hidrolisis. Nah, ada kecenderungan kita bermain di kata-kata tersebut. Oke, jadi jangan langsung bilang waktu konsentrasi hidrolisis berpengaruh terhadap penurunan nilai A secara nyata. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak semua konsentrasi hidrolisis berbeda, karena ada satu yang sama. Oke, itu contohnya. Baik, itu kembali di sini ya. Jadi berarti kita sudah mencoba menjelaskan pertama tadi itu ya, deskriptif. Ya, kita menarasikan bagaimana pengaruh dari perlakuan, baik itu konsentrasi maupun waktu terhadap kadar amilosa suatu arti. Ya, kita bahas satu-satu. Jadi kita bahas dari aspek konsentrasinya bagaimana, dari aspek waktunya bagaimana. Kemudian kita bahas mana yang terendah, mana yang tertinggi. Ya. Ingat, tadi ini kan kebetulan sudah direkam ya, nanti bisa diingat-ingat, diputar lagi nanti bagaimana menarasikannya. Karena disitulah tantangan seorang calon sarjana. Angka-angka ini apa sih maksudnya kan gitu. Nah, jangan sampai nanti salah membaca. Karena ingat, mengolah data, terutama di dalam pengolahan data, apapun yang teman-teman masukkan nanti akan menghasilkan output. Nah, kadang kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak hati-hati, kesalahan input maupun kesalahan proses akan mempengaruhi outputnya. Ketika outputnya salah, tentu nanti di dalam mengambil kesimpulan dan membahas akan salah juga. Sehingga harus hati-hati. Karena pembahasan yang kalian lakukan nanti itu berdasarkan data ini. Berdasarkan bagaimana kalian menginput,
memproses, kemudian menginterpretasikannya. Kalau inputnya keliru, wah ke belakang langsung keliru itu. Input bagus betul, proses analisis betul, membacanya salah, pembahasannya pun salah nanti. Jadi ini ada, kalau saya bilang di kelas itu ada 4 tahapan yang ini tidak boleh keliru, ini harus berkesinambungan. Yang pertama mulai dari menginput data, ya kita sudah melakukan berkali-kali di lab komputer. Yang kedua memprosesnya, menginput data itu tahapan yang paling krusial, harus diingat-ingat lagi, ya. Menginput itu bisa teman-teman pelajari di YouTube, itu banyak bagaimana cara menginputnya. Tapi ingat, kita di awal pertemuan dan setiap pertemuan selalu saya ingatkan, ini rancangannya apa? Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok kah? Ini apakah monofaktor atau faktorial? Nanti kenapa? Karena inputnya berbeda, ya. Kalau teman-teman masih ingat, kalau dia monofaktor, itu dia ulangannya selang-seling. Ulangan 1, 2, 3, 4 untuk perlakuan pertama, terus diulangi lagi. 1, 2, 3, 4 ulangan ke perlakuan yang kedua. Ulangan 1, 2, 3, 4 perlakuan ketiga, dan begitu seterusnya. Sampai semua perlakuan berhasil kita inputkan. Tetapi kalau untuk faktorial, jadi kita masukkan perulangan. Ini perlakuan 1, variabel 1, variabel 2, ulangan 1 semuanya dulu. Nanti baru ulangan 2, ulangan 3, dan seterusnya. Nah, itu input namanya. Input ini harus hati-hati. Harus diingat-ingat betul. Kalau nanti kalian keliru, tentu nanti ke belakangnya pasti salah. Percayalah. Setelah inputnya berhasil, kemudian memproses. Nah, memproses ini banyak referensi yang bisa kalian gunakan. Bisa di buku, yang paling mudah itu di YouTube. Itu betul semua itu, jarang yang salah. Karena untuk proses itu tidak terlalu sulit. Karena sudah ada bukunya, itu sudah ada toolsnya. Pertama diklik analyze, compare sebagai yang rancangan acak lengkap monofaktor atau linear model gitu ya untuk yang faktorial. Kemudian klik yang 1 way ANOVA, terus dimasukkan ke plot-plot ini. Oke, nah itu dah. Aktifkan deskriptifnya, aktifkan uji lanjutnya, kemudian baru continuous, keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, itu tidak terlalu sulit karena banyak referensi yang bisa kita pelajari nanti. Nah, yang menjadi kesulitan akhir adalah membaca. Sebelum bisa kita bahas, tentu kita menginterpretasikan ini. Ya, sebelum kita bisa menginterpretasikan, tentu kita harus membaca data ini apa sih maksudnya. Ada satu tabel ini, deskriptif statistik, variabel dependennya amilosa, ya, parameter yang diamati. Ini ada konsentrasi, ada waktu, dan seterusnya. Ini apa ya maksudnya? Nah, ini yang harus teman-teman mampu membaca. Setelah kalian nanti mampu membaca, barulah kita interpretasikan tadi. Deskriptifnya dulu yang kita narasikan. Perlakuan ini menghasilkan yang terendah, tertinggi sekian. Yang terendah pada perlakuan sekian, yang tertinggi pada perlakuan sekian. Perlakuan ini cenderung menghasilkan seperti apa? Perlakuan ini cenderung menghasilkan seperti apa? Kemudian baru dibahas. Apakah setiap perlakuan itu berbeda? Kita barulah membahas uji bedanya. Test of between subject effects-nya. Oh, ini perlakuan ini berbeda. Perlakuan ini berbeda. Kemudian baru kita jelaskan uji lanjutnya. Oh, seperti itu. Ternyata semua perlakuan setiap level menghasilkan kadar amilosa yang berbeda signifikan. Nah, barulah setelah itu kalian membahas. Kenapa sih kalau semakin ditingkatkan hidrolisis asam sitratnya ini, kadar amilosanya meningkat, ada apa? Why? Ya, barulah sainsnya bermain di situ. Cari referensi.
Oh, diduga terjadi proses hidrolisis yang menyebabkan pemotongan rantai cabang amilopektin. Ketika rantai cabang amilopektin ini terpotong, nanti dia akan berkontribusi terhadap amilosa, sehingga semakin tinggi waktu atau konsentrasi hidrolisis, semakin banyak pemotongan cabang amilopektin. Semakin banyak cabang amilopektin yang terpotong, maka kadar amilosa yang terbentuk semakin tinggi. Nah, itu barulah pembahasan namanya. Setelah dibahas seperti itu, ada satu lagi yang kadang mahasiswa tuh lupa. Kira-kira kalau dibandingkan dengan peneliti yang lain bagaimana? Kan gitu. Tidak bisa kita langsung, wah ini penelitian saya sudah berhasil, sudah betul. Belum boleh. Kita kaitkan dengan penelitian yang lain. Penelitian, hasil dari penelitian ini serupa atau mirip dengan yang dilaporkan Mr. X tahun 2023 dalam proses hidrolisis pati singkong yang dia menyampaikan semakin tinggi waktu hidrolisis semakin banyak amilosa terbentuk. Nah, berarti penelitian kalian ada yang menyerupai, berarti ya ada dasarnya gitu. Nah, baru itu dikembangkan lah nanti. Jadi setiap parameter itu setidaknya harus kalian tulis dalam bentuk paragraf itu 3 sampai 4 paragraf, minimal 2 paragraf. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Diskusi kita hari ini silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Ada pertanyaan? Recording stopped. Tidak, Pak. Ada pertanyaan di sini? Cukup, Mas. Cukup, jelas. Ini ke yang lain ada? Cukup jelas, Mas. Belum ada, Mas. Kalau belum ada, ya itulah teman-teman pertemuan kita. Nanti untuk pertemuan terakhir akan saya kasih satu soal. Jadi kalian kerjakan bersama. Ini akan saya gunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal ujian nanti. Ya, untuk UAS kita laksanakan sesuai jadwal. Nanti akan saya berikan. Kalian boleh bekerja sama nanti di lab. Silakan bekerja secara kelompok. Kenapa saya tetap minta di lab? Karena tidak semua mahasiswa memiliki perangkat atau unit operasi yang bisa mengolah data. Saya tidak ingin nanti malah minta beli laptop sama orang tuanya, kan kasihan. Jadi kita silakan di lab komputer seperti biasa sesuai jadwal. Nanti setiap mahasiswa kemungkinan besar soalnya akan berbeda. Ya, nanti hanya ada 2 soal nanti. Satu rancangan acak lengkap monofaktor, yang kedua rancangan acak lengkap faktorial. Nanti yang mengawas saya langsung nanti. Jadi kalau ada kebingungan bisa saya jelaskan. Tapi teman-teman silakan open bukunya, rekamannya, boleh lihat di YouTube, silahkan, tidak masalah. Boleh tanya temannya, boleh. Tahapan-tahapannya boleh. Tanya saya pun nanti juga boleh. Tanya saya nanti soalnya akan berbeda. Oke, itu ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup, Mas. Oke, kalau cukup, terima kasih teman-teman. Ini pertemuan ke-6, nanti pertemuan ke-7 akan saya kirimkan soal. Silakan teman-teman bisa kerjakan secara bersama atau mandiri untuk latihan sebelum nanti ujian. Kemudian ini untuk pengolahan data ya. Terima kasih untuk bahan fungsional. Ini kita masih kurang banyak. Kira-kira kapan mungkin satu waktu kita lakukan Zoom untuk yang menyampaikan materi. Kira-kira hari apa teman-teman berkenannya? Dan nanti PC tolong dicarikan satu waktu, ya boleh besok kalau Zoom saja, nggak usah, kalian kan sepertinya pada liburan ya di kampung, langsung saja mungkin nanti satu kali gitu saya jelaskan materi, kemudian beberapa pertemuan yang lain saya kasih tugas, karena saya lihat banyak mata kuliah yang
mohon maaf, kekurangannya juga lebih kurang sama ya. Kimia pangan saya lihat Serelia juga ada 4, bahasa Inggris bahkan saya lihat masih kekurangan 7 pertemuan. Ini kalau saya lakukan Zoom semua nanti bentrok waktunya dengan yang lain, atau saya kasih tugas semua takutnya juga kebanyakan tugas kalian. Jadi saya coba kombinasikan saja. Ini sedang saya susun. Mungkin nanti minta tolong PC bisa ngabarin besok, karena besok ya kalau minggu saya kebetulan ada agenda di luar, mungkin besok siang atau sore